alhamdulillah itu mau menghadirkan saksi dari pegawai mereka sendiri. Itu kan aneh, udah pasti ada konflik kepentingan pastinya. Iya, jadi kalau misalkan kita tidak boleh saksi dari keluarga, ya kan, tidak boleh juga dari perusahaan kami, ya kan, itu emang benar. Tapi kalau misalkan dari hotel sendiri mau menggunakan pegawainya, anak buahnya, ya kan, terus yang bekerja di perusahaan itu sangat aneh, benar nggak? Iya, gitu. Jadi tadi sempat kita langsung tolak, ya, alhamdulillah ini pengacara kita langsung lantang menolaknya. Silakan Pak. Ya, jadi tadi agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan dari dua orang ahli. Tadi ahli pertama itu di bidang hospitality sangat jelas dan sangat terang menjelaskan proses yang seharusnya dilakukan oleh pihak hotel, gitu kan. Namun terjadi ada ketegangan sedikit, ya itu biasalah. Tapi kan dalam hal ini kita dapat menyimak bahwasannya tidak dibenarkan untuk mengeluarkan barang secara sepihak, gitu ya, teman-teman. Semua Jelas. tadi dengar? Itu jelas, Gitu. jelas. Walaupun ada ketentuan bahwasanya tergantung ketersediaan, tapi balik lagi dengan prinsip hospitality, pelayanan. Jadi yang harus diutamakan adalah tamu yang masih menginap, katakanlah. Tentunya ada proses, prosedur. Tidak secara memaksa mengeluarkan, ya kan, barang-barang dari dalam kamar, gitu. Bang, kalau terkait bukti yang diajukan dari pihak hotel sendiri, kalau menurut Abang sebagai PH-nya itu seperti apa? Jadi gini, tentunya itu hak masing-masing pihak lah untuk mengajukannya. Artinya saya tidak mau terlalu jauh untuk menilai itu karena ya itu hak mereka gitu. Tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan alat bukti maupun saksi-saksi maupun ahli tadi. Tadi sama-sama kita dengar juga mereka menyampaikan bahwasanya akan menghadirkan saksi fakta yang merupakan karyawan dari pihak hotel. Hakim berkali-kali mengingatkan bahwasanya hal tersebut tidak dibenarkan, tapi ternyata mereka tetap mengupayakan. Makanya agak-agak sedikit dinamika lah tadi yang terjadi. Tapi saya pikir ya memang tidak seharusnya hal demikian, karena tentunya konflik kepentingan, ya kan. Karena apa? Karena kan kalau karyawan dari satu perusahaan dihadirkan, dia kan menerima gaji dari perusahaan itu. Tentunya kepentingan daripada si perusahaan itu yang akan dibela. Jadi adanya keberpihakan tentunya. Dari pihak Mandala sendiri terhadap majelis hakim, harapannya dalam kesimpulan nanti seperti apa kira-kira? Jadi tadi kami melihat ada hakim di sini yang memang netral, ya. Terutama hakim yang menggunakan kacamata dan masker tambah yang bisa. Jadi saya lihat dia netral dan dia mengutamakan azas peraturan seperti yang ada di peradilan, tidak menggunakan saksi sesuai dengan pegawai ataupun yang bekerja di perusahaan tersebut, itu tidak boleh. Itu yang pertama untuk hakim. Dan yang kedua, kalau saya ngelihat di sini, ya kan, ini tergugat satu dan tergugat dua berusaha untuk mengaburkan. Iya, mengaburkan adalah melimpahkan kesalahan itu pada panitia. Sekali lagi dia mengaburkan dan pengen mengarahkan kesalahan itu pada panitia. Kenapa? Karena dia berusaha menghalalkan cara bahwa mengusir orang dari hotel itu benar. Ini kan aneh. Jelas tadi saksi ahli bilang bahwa mengusir kamar tamu ya dari hotel itu tidak boleh, apalagi mengeluarkan barang-barangnya. Itu jelas nggak boleh. Sekali lagi ahli dari perhotelan itu mengucapkan seperti itu, tapi diputer-puter sama dia. Ya pihak panitia lah yang salah, pihak panitia lah yang harus tanggung jawab bayar ini, kan sudah jelas. Nih, tadi tunjukkan di persidangan, tunjukin Mas. Iya. Kontraknya mana Mas? Jangan. Hah? Tadi Ya. teman-teman sudah melihat sendiri kan. Tadi ada kita perlihatkan di depan persidangan ada kontraknya. Ya. Kemudian tadi ada Ya. booking ulang ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita grup yang membooking sebuah hotel, ini grup ya, bicara sama grup, itu ada kontrak. Ya. Ataupun kita grupnya ya kan banyak orang, itu pun ada kontrak, ya. Kontrak inilah ya yang pertama menjadi patokan di saat booking, memang benar. Di saat booking memang ada kontrak yang menjadi patokan. Tapi begitu, ya kan, pada saat hari hanya, pada saat check-in itu bisa berubah dan semua IO dan semua hotel pun mau maklumin itu. Ingat, ini hotel hospitality, ya, mengutamakan jasa pelayanan keamanan, ya.
juga kenyamanan, bukan masalah kedisiplinan, bukan masalah kekerasan, gitu loh. Dengan seenaknya mengeluarkan barang begitu saja nggak boleh lah. Mana peraturannya? Kalau emang dia mengutamakan peraturan itu, pasang besar di hotelnya, betul nggak pengacara? Pasang besar di hotelnya, bahwa hotel kami di saat Anda lupa check out, Anda saya keluarkan. Nah, berani bilang begitu hotel tersebut? Harusnya bilang seperti itu, benar nggak Pak? Ya, tadi kan sudah di beberapa kali sudah disampaikan oleh ahli ya. Artinya ini sekali lagi ini kita tidak bicara fakta, tapi secara global, secara umum tuh yang terjadi itu idealnya itu tidak dilakukan seperti itu, tapi faktanya kan berbeda. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mas Mandala tadi seperti kayak angin segar lah ya untuk buat tim Mas Mandala sendiri, perihal saksi ahli sendiri. Sepertinya tadi cukup ya di balik meja tuh cukup. Ya, tadi kita terus berdoa di meja itu. Kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah kasih bantuan, Allah menggerakkan hati hakim, Allah menggerakkan hati orang-orang benar di sini. Kita cuma berdoa seperti itu. Ya, kita berharap kebenaran ditunjukkan di sini. Karena kita tidak menutupi dan tidak mengurangi. Bukti kita ada sekali lagi. Baik itu kontrak waktu booking dan pada saat hari H waktu check-in. Ya, itu jelas ada dua kesepakatan di situ. Tapi pihak di sana tidak mengutamakan yang kedua. Dia cuma berpatokan kontrak yang pertama. Ya, begitu ya, Bang? Betul. Itu yang menjadi masalah. Padahal ini hospitality sekali lagi. Hospitality yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, perlindungan konsumennya ataupun tamu undangan. Seperti itu. Jadi jangan dibolak-balik itu loh. Jangan dibolak-balik seakan-akan panitia yang salah. Nah, kita di sini berusaha untuk menghadirkan panitia ya ataupun turut tergugat dan alhamdulillah hakim menyetujui, benar tidak? Ya, hakim menuju turut tergugat atau panitia untuk hadir ke sini dan mudah-mudahan panitia hadir ke sini untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya. Ya, duduk persoalannya. Oke, Mas, dari kasus ini bergulir, awal mula kasus ini bergulir kan hanya Mas Mandala saja yang speak up, sedangkan tadi kita lihat sendiri pihak dari lawyer pun tergugat sendiri enggan berbicara, tidak ada cover both side, seperti menyikapnya seperti apa yang pihak hotel ini selalu silent, tidak mau bersuara. Ya, makanya saya juga bingung. Tadi nanti boleh diwawancarain pihak saksi ahli ya. Saksi ahli perhotelan ya. Bagaimana di saat hotel itu mendapatkan kritikan, bagaimana di saat hotel itu mendapatkan masalah, dia pasti klarifikasi. Nah, kenapa pihak tergugat tidak klarifikasi? Ada apa ini? Nah, ini berarti kita tidak tahu. Coba silakan tanya ke pihak hotel. Karena sebagai manajemen hospitality, menurut saya yang menjual jasa kita harus terbuka. Ya, kita harus terbuka. Kita harus membuat tamu kita yakin bahwa hotel yang kita tawarkan adalah hotel yang baik, hotel yang penuh dengan kedamaian, hotel yang mencintai tamunya, hotel yang benar-benar mengayomi, bukan sedikit-sedikit check out keluarin barang, bukan sedikit-sedikit check out tidak ditegur, nggak ada, langsung dikeluarin gitu, dan tidak ada permintaan maaf. Kalau dari Mas Mandala sini inginnya seperti apa sih untuk dari pihak hotel sendiri kan, karena tidak pernah bersuara, tidak pernah menyanggah pernyataan Mas Mandala, atau seperti apa sih dari Mas Mandala sendiri? Inginnya seperti apa dari pihak hotel? Ya, itu mungkin hak dia ya untuk tidak bersuara. Ya, kalau menurut kami Anda bersuaralah gitu. Bersuaralah untuk mengatakan kebenaran. Ya, kalau saya minta malah seluruh pemilik hotel Indonesia ini tolong bersuara, ya kan? Tolong bersuara, apakah Anda di saat tamu Anda check out-nya habis atau bahkan check out-nya nggak habis, Anda keluarkan dengan seenaknya begitu saja tanpa izinnya, apakah itu boleh? Nah, Saya tambahkan sedikit teman-teman, bahwasanya prinsipal saya, klien saya ini sejak awal sudah beritikat baik, bahkan jemput bola, datang jauh-jauh dari Jakarta ke Pontianak untuk sama-sama kita duduk bareng. Tapi faktanya seperti apa, silakan. ya faktanya tidak ada prinsipalnya sama sekali. Ya, kita cuma ditemuin pengacara yang tadi itu diam-diam sama mbak-mbak semuanya diwawancara, nggak mau. Ya itu, saya ketemu sama mereka. Ya, mereka pasif, ya kan, mereka tidak memberikan statement apapun, ya kan, mereka tidak ramah, mereka tidak ada sama sekali merangkul kita untuk berusaha mediasi, nggak ada sama sekali. Bahkan hakim pun ngasih waktu sampai sebulan, ya, sidang mediasi lamanya, tapi tidak ada sama sekali respon dari mereka. Cukup emosional dan gemasnya seperti apa sih Mas Mandala melihat sisi dari pihak hotel sendiri? Bukan gemas lagi, saya ini udah istilahnya udah capek.
kita udah balik ke sini udah lama ya kan, dan istri saya juga kasihan. Ya kan dia udah capek-capek ya kan berusaha untuk meyakinkan semuanya ya kan, sampai akhirnya kemarin jatuh pingsan. Itu menjadi masalah buat saya sama keluarga saya gitu. Dan ini nggak hanya saya korbannya, banyak korbannya. Gitu. Maka dari itu kami memohon ya kan, tolong doakan kami ya teman-teman yang sudah menjadi korban ya kan, karena bagaimanapun juga orang yang dizolimin doanya pasti dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami yakin ya dengan doa korban-korban semuanya yang mendukung kami, insya Allah kalau kami diizinkan bisa menang, insya Allah. Psikologi, moral, ya kan, materi, itu semua kita habis waktu. Kita sudah minta tolong sama panitia untuk difasilitasi, ya sebagai fasilitator kami terhadap pihak hotel, ya. Dan pihak panitia pun meminta sama hotel untuk secara langsung menghubungi saya, tapi tidak ada sama sekali. Itu yang dilakukan oleh panitia. Tidak ada keinginan pihak hotel untuk mediasi sama kami. Dan yang kedua, pada saat sidang mediasi, kami datang jauh-jauh dari Jakarta, Pontianak, membawa lawyer kami, ya kan? Saya sendiri yang hadir di sana sama istri, tapi pihak owner mereka ataupun prinsipal mereka tidak pernah hadir. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikasih waktu sebulan, ya pengacara kami sudah menghubungi pengacara mereka untuk ketemu sama prinsipalnya, tapi ternyata tidak pernah digubris, ya kan? Padahal mereka menjualkan kenyamanan, keamanan, ya kan, dan tanggung jawab terhadap konsumennya. Terus mana keamanan itu? Mana kenyamanan itu? Mana pertanggungjawabannya? Tidak ada. Itulah yang terjadi sama korban-korban yang lainnya.